Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel grup mata pelajaran akuntansi dasar. Pertemuan yang pertama ini akan membahas mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi sudah ada sejak lama menurut para ahli ekonomi, yaitu ketika manusia melakukan transaksi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dibutuhkan pencatatan transaksi keuangan. Lucas Pacioli yang berasal dari Italia mempublikasikan buku pada tahun 1494 yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Isi bukunya terdiri dari bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan atau sering disebut sistem kontinental. Sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Kedua bagian ini harus selalu seimbang dengan perhitungan dan pengaturan yang baik. Sistem ini menghasilkan pembukuan yang sistematis dan jenis-jenis laporan keuangan yang terpadu karena bisa menggambarkan tentang laba rugi, kekayaan dan hak pemilik perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account. Artinya, dari kata to account adalah melakukan perhitungan atau melakukan pertanggungjawaban dari pengelola perusahaan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya guna menjalankan suatu kegiatan perusahaan yang sudah direncanakan. Beberapa pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau singkat dengan AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut American Institute of Certified Public Accountant atau singkat dengan AICPA, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Pengertian akuntansi dari berbagai segi. Dari segi pemakai, akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien serta untuk mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Dari segi proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari segi bahasa, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Perbedaan antara pembukuan dan akuntansi. Bookkeeping atau pembukuan adalah aktivitas atau kegiatan yang fokusnya pada pencatatan dan pengorganisasian data-data keuangan. Orang yang melakukan pembukuan dikenal dengan sebutan bookkeeper. Akuntansi adalah aktivitas atau kegiatan yang fokusnya pada interaksi dan penyajian data-data keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik oleh pengguna internal maupun eksternal
orang yang melakukan aktivitas akuntansi disebut dengan akuntan. Contoh kegiatan pembukuan: menerbitkan faktur kepada pelanggan, mencatat faktur dari supplier. 3. Mencatat perubahan dan persediaan. 4. Mencatat penerimaan kas dan dari pelanggan. 5. Memproses transaksi kas kecil. 6. Memproses gaji. Sedangkan kegiatan akuntansi adalah: 1. Membuat daftar akun. 2. Menyiapkan buku besar. 3. Merancang laporan keuangan. 4. Menerbitkan laporan manajemen yang disesuaikan dengan isu-isu yang spesifik. 5. Membuat laporan pajak dan sebagainya. Tujuan akuntansi. Tujuan umum: memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. 2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto atau aktiva setelah dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba. 3. Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya. 5. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan. Tujuan kualitatif: 1. Relevan. 2. Dapat dimengerti. 3. Dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. 4. Netral. 5. Tepat waktu. 6. Dapat dibandingkan. 7. Lengkap. Untuk sementara pertemuan yang pertama ini cukup sekian. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.